Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kebun jambu Adeles. Baik teman-teman, kegiatan kita pada pagi hari ini kita akan menambah lagi tabu lampot ya. Karena ini tabu lampot kita ini pipa-pipanya sudah banyak yang kosong ini teman-teman. Ini kemarin banyak yang minta diambil dari kebun. Mereka mungkin mau adopsi, memelihara. Akhirnya yang kurang-kurang kita buat lagi. Yang perlu diketahui rekan-rekan di sini, yang paling mendasar itu pada saat kita bertabu lampot adalah media tanam dan wadah ya. Di sini media tanam, saya akan coba memperlihatkan racikan saya ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini media tanam saya berupa campuran tanah 2, sekam 4, karena di sini di daerah saya ini tanahnya tergolong tanah lempung teman-teman ya, atau liat. Kenapa saya bilang? Karena dia kalau pada saat hujan dia berlilin, kemudian dia pada saat kering dia malah jadi keras, retak. Sehingga kalau saya campur dengan 2:4, atau kata mudahnya dari awal itu 1:2. 1:2 ya. Sehingga kalau 2 tanahnya berarti 4 sekam mentahnya ini. Ini adalah tanah khusus dasaran saya ya, dasaran di planter bag. Ini. Jadi ini kita masukkan ke planter bag sebagian dulu teman-teman ya. Ayo kita menuju ke planter bag penampungan saya. Baik teman-teman, inilah kira-kira planter bag saya yang akan saya siapkan untuk saya diamkan selama 2 minggu di dalam planter bag sini. Jadi ini campuran tanah yang tadi. Planter bagnya saya lipat teman-teman ya. Ini planter bagnya kalau tidak saya lipat tinggi nih. Nah, ini sudah saya lipat, kemudian saya isi hanya sebagian teman-teman. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat dasaran media wadah ya. Dasarannya dalam artian di sini adalah dasar dari tempatnya pertama kali akar itu makan pada saat kita menanam. Sehingga kita buatkan dia makanan atau media siap saji yang begitu dia ditancap atau ditanam, dalam 3 minggu akar sudah bisa berjalan kiri kanan. Kemudian di sini saya menyiapkan 1 wadah penampungan teman-teman ya. Nah, ini dia wadah penampungan saya teman-teman. Ini dari kulkas yang sudah rusak ini. Ini saya tampung semua bekas-bekas gulma yang saya pangkas saat saya memotong rumput ataupun waktu saat pruning, semua saya simpan di sini teman-teman. Sampai dia berbentuk lindih di sini. Jadi pembuatan campuran ini atau kompos-kompos semi cair ini saya tidak sengaja teman-teman, tidak saya begitu fokuskan, hanya saya tampung saja. Begitu saya selesai potong rumput semua atau pruning, semua daun-daun saya masukkan di sini. Jadi kurang lebih dia 2
3 bulan beginilah kira-kira hasilnya ini. Nah, dia berlindih teman-teman ya. Jadi cukup subur sekali. Ini saya campurkan ke atas ini. Nah, jadi ini belum saya simpan ya. Ini udah saya kasih, sudah mulai tercacah otomatis ini teman-teman. Ini sudah menjadi potongan-potongan kecil ini. Nah ini kawannya ini yang saya tampung-tampung di karung saja. Baik, kemudian setelah itu kita sisa memberikan perkirakan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini basah ini. Saya taruh di atas ini, kemudian nanti ini saya campur ya. Saya campur seperti ini teman-teman. Nah ini sudah tercampur teman-teman ya. Jadi dari seperti ini, kemudian ke tahap berikutnya berikan campurannya ya. Nah, itu dia campuran media yang dibawa. Kemudian setelah tercampur seperti inilah keadaannya ya. Setelah seperti ini, tugas kita hanya menyiram. Kita biasakan planter bag ini menjadi lembab supaya dia mikroorganisme yang ada di dalam, mikroba-mikroba yang dihasilkan dari rumput POC ini, dedaunan POC ini bisa mempengaruhi kembali ke sekam-sekam mentah dengan tanah yang kita sudah campurkan. Sehingga apabila dia sudah jadi seperti ini teman-teman, saya perlihatkan ya yang polybag kecil. Nah ini adalah media yang pernah saya buat seperti itu, tapi ini dalam bentuk polybag ya. Nah, ini udah sekitar 2 minggu teman-teman, sehingga modelnya seperti kalau sudah tercampur begini. Ini sangat subur nanti teman-teman ya. Sehingga begitu kita menancapkan bibitnya, ini sudah siap digunakan ini. Akar sangat nyaman nanti di sini karena bahan organiknya banyak. Nah, kemudian media apa yang kita pakai menimbun? Yang saya gunakan untuk menimbun itu nanti pada saat penanaman, saya cuma menggunakan yang seperti ini. Ini media yang dasar tadi, cuma saya tambahkan perbandingannya 1 tanah, 2 sekam, 1 dari pupuk kandang teman-teman ya. Kalau ada kompos lebih bagus, tapi kan kompos sudah jadi nih. Kompos tadi kan sudah kita dapatkan dari planter bag tadi sana kan. Kita sisa tambahkan pupuk kandang ya. Jadi ini bukan kompos, ini pupuk kandang ini. Walaupun dia ini organik, tapi ini 100% dari pupuk kandang. Ini pupuk kandang apa? Ini adalah fermentasi dari kohe sapi teman-teman. Kemudian saya haluskan saring atau saya menggunakan ayakan sehingga bentuknya seperti ini. Ini sementara saya penjemuran paling 2 hari nih. Paling 2 hari, setelah itu nanti saya akan campurkan ke media ini. Sehingga nanti pada saat pencampuran atau pengisian media berikut, itu sangat-sangat subur teman-teman ya. Sangat subur. Itu. Bisa kita lihat tanaman-tanaman kita ini. Nah, ini yang saya tanam ini menggunakan sistem seperti itu. Bisa kita lihat sendiri. Sangat-sangat subur. Ya, kita bisa lihat juga bagian belakang pembibitan saya. Nah, ini dia teman-teman ya, bibit yang saya buat saat turun cangkok. Ini saya tanami menggunakan media yang sistem seperti itu. Tahap pertama saya endapkan lagi, campurkan antara media tanam dengan daun-daun kering dengan gulma kering yang sudah saya
diamkan selama 2-3 bulan. Kemudian kita tanamkan, kemudian mengisinya media tanam tahap kedua yaitu campuran tanah 1, sekam mentah 2, kemudian saya tambahkan dengan pupuk kandang kotoran hewan sapi ya. Itu teman-teman. Itu saya teman-teman ya. Apa yang perlu saya perlihatkan hari ini. Bisa kita lihat tanaman kita yang kemudian di tabu lampot juga ini.